Makanan favorit, carilah yang sehat bagi tubuh kita. Kayak gitu aja caranya. Kenapa sekarang aku nggak terlalu memikirkan apa makanan favoritku. Misalnya aku hari ini pengen masak nasi di rumah. Aku pengen tumis sayur atau bikin sayur bening, bikin sup ayam, ya udah itu yang aku makan, berarti hari itu favoritku gitu. Karena dalam hidup Kis serandom itu aja. Kalau aku lagi pengen GoFood, ku GoFoodin makanan. Kalau aku lagi pengen masak, aku masak. Tapi tetap menurut Kis, ya ini menurut Kis aja sih. Pandanganku, kalau orang punya pandangan berbeda nggak apa-apa. Aku tetap setuju kepada orang-orang yang memilih makan real food. Hindarilah nugget, sosis, burger, dan sejenisnya. Makanan fast food itu bukan berarti nggak boleh. Boleh, tapi jangan sering. Karena menurut Kis, real food kayak misalnya kita cuma nasi doang, tahu tempe sambel, sayur bayam gitu. Itu tuh bakal lebih sehat menurut Kis ya. Ketimbang kita sering-sering makan yang fast food gitu. Fast food tuh pertama ya, sudah dia tuh harga lebih tinggi. Kandungan apa di dalamnya aku nggak tahu nutrisinya kayak mana, kenapa tubuhku tuh kayak nolak gitu. Bisa aja untuk semasa-masa urgent kita butuh, kita masukkan karena kita nggak mau selalu masak kan, nggak apa-apa. Tapi itu nggak bisa dijadikan makanan favorit yang selalu menurut Kis. Karena tubuhku ternyata lebih senang dengan makanan-makanan yang memang udah dibiasain oleh mama aku dari kecil. Mama aku kan selalu masak pasti nasi. Itu pun gak pakai magicom kalau mamaku. Dia masak nasi di panci, lalu disaring lagi ke apa sih, panci saringan tuh nggak tahu apa namanya. Yang jelas dimasukkan ke sana. Itu nasi yang lebih enak. Versi nenekku bahkan lebih parah lagi, harus pakai kayu bakar, pakai tungku. Tapi memang lebih enak menurutku. Lidah dan tubuhku tuh suka dengan makanan yang repot. Zaman dahulu kala masak, sekarang kan kita udah pakai magicom, setidaknya udah lebih mudah. Oke, nasi kita aduk, nah tinggal tek, cook, masak. Oke, nasi. Kurasakan tubuhku ketika dandang itu panci. Tubuhku nih, aku tuh berusaha untuk mau jadi anak modern ceritanya. Karena aku ngobrol sama teman-temanku, semua kata mereka sehat-sehat aja gitu dengan makanan yang fast food sekarang. Kayak ayam-ayam yang gitulah, ayam tepung harus selalu setiap hari misalnya, terus ayam geprek, terus burger, pizza, nugget, sosis, yang gitu-gitu. Ku coba stok bahkan nugget di dalam lemari es gitu. Ternyata itu memang untuk makan makanan urgent doang, bukan untuk makanan sehari-hari weh. Makanan sehari-hari yang tubuh kita butuhkan ternyata ya sayur rebus, sayur tumis masih mending gitu. Sup-supan, sup ayam, sup udang masih mending menurut Kis, kayak masih masuk gitu. Atau ikan goreng, tahu tempe. Aku merasa dengan tahu tempe tubuhku kok kayak lebih sehat. Aku makan tahu tempe nih, aku bangun kok kayak lebih semangat. Kok tubuhku nerima, kok tubuhku suka, padahal dulu aku benci banget waktu aku tinggal sama bapakku. Karena bapakku kan gak suka tahu tempe, mohon maaf ya. Karena bapakku tuh kelahiran asli dari Bali, Nusa Penida. Jadi bapakku gak pernah disuguhkan makanan tuh tahu tempe selama dia hidup. Dia gak suka, karena dia tinggal dulu kan Nusa Penida itu dekat sama laut. Otomatis makanan bapakku setiap hari apa? Ikan laut. Kalau nggak ikan goreng, ikan dimasak tim, masak Bali, pokoknya masak Bali apa itu namanya, sama ikan di kuah-kuah. Itu favorit bapakku. Jadi aku tinggal sama bapakku, aku jarang disuguhkan tahu tempe dalam hidupku. Paling cuma sekali sebulan, belum tentu. Karena bapakku pasti selalu di rumah menyediakan yang namanya ikan. Favorit bapakku ikan. Sekarang aku jadi ketularan. Aku jadi suka ikan. Selain itu, kenapa aku jadi suka udang? Karena bapak kan doyan mancing. Di Pangkalan Bun kan banyak sungai. Jadi dia sering mancing, dapatnya udang sungai. Nah itu, kita tuh terbentuk dari kebiasaan. Ikan laut enak, Kak. Tapi kan di Palangkaraya, kalaupun ada, beda, Kak.
Ikan laut, aku kan pernah tinggal tempat nenekku 1 minggu. Tiap hari aku disuguhkan ikan laut yang dibuat kuah. Hasil ikannya tuh bener-bener baru tangkapan dari laut yang seger, plek 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 gitu. Diambil ini ikan, langsung ada yang dibakar, ada yang dikuah, ada yang digoreng, ada yang dibuat sambel ikan gitu. Oh my god, ini merinding nih kalau aku ingat lagi. Pas kita iniin kuahnya, itu kenapa Mak Beng terkenal kan? Nah, kalau dibanding Mak Beng sama yang dimasak di tempat nenekku, wah, tempat nenekku 1000 nilainya. Karena lain memang, kayak baru dimasak sama Ina kan. Aku punya saudara namanya Ina di sana, dia masak itu kuah yang itu kuah terenak ikan yang pernah aku rasa. Aku dulu pernah jatuh cinta dengan kuah ikan buatan bapakku, karena bapakku pintar masak kan. Jadi bapakku masak itu kuah udang, kayak gitu, kayak udang di sup, di kuah, bapakku kan pintar masaknya. Nah itu enak. Tapi nih pas kurasa bener-bener hasil tangkapan asli Nusa Penida ini. Aduh. Satu hal yang ingin kulakukan lagi kalau aku ke Nusa Penida sana, harus ikan kuah itu Kak. Nomor 1 bagiku Kak. Ikan kuahnya harus yang anget-anget tuh pas. Rasanya, kalau kita pernah makan Mak Beng, ini lebih enak dari Mak Beng. Yang menurut Kis ya, aku merasakannya enak kali itu. Tergantung yang masak juga, aku nggak tahu, yang pasti itu dimasakin Ina enak. Warna kuahnya bening. Kuah orang Bali itu nggak berwarna Kak. Kuah ciri khas kayak apa ya? Yang penting ikan dikuahin, udah warnanya bening doang. Jangan lihat dari warnanya, tapi dari rasa gurih dari asli dari ikan yang segar. Jadi gini Kak, ikan ataupun udang yang dimasak kuah, kenapa lebih enak kuahnya daripada ikan atau udangnya? Aku nggak tertarik justru sama udang sama ikannya. Yang enak tuh kuahnya. Karena kesegaran dari ikan atau udangnya itu kan keluar ke dalam kuah tadi, bercampur dengan bumbu-bumbu asli itu, rempah itu. Dimakan hangat, jadi kuahnya aja, aku tuh nggak perlu apa-apa lagi. Cukup kuah sama nasi, itu kita bisa nambah. Menurut Kis, nggak amis sama sekali. Aku nggak tahu gimana tekniknya itu orang masak. Aku pernah nyoba, bener nih Kak Dedi. Jadi ceritanya aku beli ikan. Tapi ikan sungai di Palangkaraya. Aku rindu kan dengan masakan nenekku sama si Ina yang waktu di Nusa Penida. Aku tuh terbayang terus dengan kuah itu gitu. Aku coba dengan teknik cara masak yang sama dengan ikan yang di sini, nggak bisa dimakan. Padahal sudah kita iniin peras jeruk nipis segar, kita iniin pakai garam, gimana cara teknik supaya menghilangkan aroma-aroma gimana, nggak berhasil, beda jauh. Pas ku coba kuahnya, enggak nih, bukan kayak gini, bukan ini yang aku mau. Aku saking pengennya aku coba, tahu-tahu ya udahlah, memang nasib, jangan kepengen sesuatu yang nggak ada. Inilah dalam hidup ya teman-teman, ketika kita diberikan sesuatu kenikmatan, nikmatilah pada masa itu, karena kita belum tentu bisa menikmati itu lagi di masa mendatang. Bersyukurlah dengan apa yang ada. Kayak sekarang waktu di Palangkaraya udah aku fokus dengan apa yang ada aja gitu. Kalau aku bisanya cuma tumis kangkung atau masak tumis pare sama sayur ikan goreng atau tahu tempe misalnya dimasak sambal, digeprek, ya udah aku makan itu gitu. Jangan mengingat yang dulu kita pernah rasa enak gitu, karena pas kita buat di sini dengan beda lokasi, ikan juga jenis berbeda kan, beda ikannya. Itu menurut nenek, ini kan jadi ceritanya gini. Aku tuh ngobrol ya kan, karena aku tuh penasaran, kan terkenal di Sanur itu ada baterai habis. Kan terkenal baterai habis lagi. Di Sanur itu ada terkenal Mak Beng. Mak Beng itu bener-bener familiar sampai ke luar negeri loh Kak. Jadi dari situlah aku tuh penasaran dengan versi yang lebih asli dan otentik. Itu tipe orang yang pengen merasakan yang lebih asli. Datanglah aku ke Nusa Penida. Aku tanya sama nenek, karena nenekku yang pengalaman di sana pasti lebih tahu. Nek, kalau ikan dimasak kuah paling enak ikan apa? Karena jujur aja Kak, itu ngaruh banget sama kuah. Kita Kak, ikan, jangankan jenis ikan 1 hari yang segar, 2 hari, 3 hari ada dibekukan lama, lain rasanya. Ikan yang baru, yang lebih segar pasti beda dong, ya kan? Iya, tetap kita bersyukur. Kalau masalah bersyukur, cuman kepada masa itu kan orangnya pengen tahu supaya aku tuh bisa merasakan sensasi, oh ini toh rasa enak.
Sampai kalau kita diberi kesempatan itu jangan lewatkan. Masalah tentang bersyukur ini paham, tapi ketika kayak Kis pada masa itu, aku nggak mau melewatkan momen itu, Kak. Langsung ku bilang sama nenekku, "Nek, apa rekomendasi nenek ikan yang enak yang dibuat kuah?" Dan itu memang lezat sekali, selera nenekku memang 1000. Nenekku memang punya selera yang sangat bagus. Tidak salah. Ternyata memang kuah dari ikan, kalau memang ikannya segar dan memang ikannya enak, itu memang beda. Sangat jauh berbeda. Coba kita beli ikan sungai sekarang yang mungkin sudah 3 hari gitu, lalu kita buatkan kuah. Tetap ada enak-enaknya, tapi pasti sangat jauh berbeda kalau kita membandingkan dengan yang lebih enak. Tapi gimana caranya kita hidup tetap bersyukur? Kalau yang adanya di depan mata kita saat ini itu, jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut. Belajarlah untuk terima kasih Tuhan atas makanan yang kau berikan. Apapun itu yang ada di depan kita, makanlah dengan lahap dan bersyukur dan bersukacitalah. Karena apa? Bagi kita gini, hidup itu tentang menerima. Jangan pernah membandingkan dengan yang dulu lah, dengan yang di sana lah, di sini. Di mana-mana pun kita berada, kita menerima. Dimanapun kita dikasih rezeki, di situ kita bersyukur. Karena bagi Kis, kalau ditanya, "Kis, kamu punya mimpi?" Punya. Aku punya mimpi, aku punya cita-cita, aku punya harapan yang sangat besar dalam hidupku. Tapi satu hal prinsipku, apapun dan dimanapun yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa, aku tetap bersyukur dan bersukacita. Dan hidupku damai. Benar-benar yang kata orang damai, sukacita itu memang ada. Karena apa? Karena kita memang bersyukur dari hati. Tapi aku tipe orang yang memang tidak suka melewatkan kesempatan. Aku tahu gimana cara memaksimalkan kesempatan yang ada. Waktu aku di mana, aku nikmati itu semua supaya aku tahu rasanya gimana. Nikmat banget. Cerita